Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nugraha Gapta Putra Ulil Amri dari program studi Magister Sistem Informasi Universitas Dinamika Bangsa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah saya, yaitu analisa pemanfaatan teknologi informasi dalam e-bisnis. Jadi latar belakangnya yaitu karena semakin matangnya dunia teknologi saat ini berkembang pesat, jadi dalam bisnis kita juga harus memanfaatkan teknologi tersebut menjadi suatu e-bisnis, yaitu e-bisnis itu dapat memanfaatkan teknologi itu menjadi pendukung dasar dari suatu bisnis, seperti mempercepat penjualan, terus juga mengolah hasil penjualan, data hasil penjualan, terus juga untuk pelayanan konsumen dan lain-lain. Terus apa sih rumusan masalah yang ingin kita bahas di sini, yaitu yang dimaksud dengan e-bisnis, terus juga strategi yang ada dalam e-bisnis, terus apa saja manfaat yang dihasilkan dari e-bisnis. Terus tujuan dan manfaatnya itu untuk mengetahui apa itu e-bisnis, terus untuk mengetahui cara membangun e-bisnis, terus juga untuk mengetahui tentang metode pembangunan sistem e-bisnis. Terus apa itu e-bisnis itu sendiri? Yaitu e-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Contohnya seperti big data. Terus macam-macam e-bisnis itu ada seperti ini, yaitu bisnis to konsumen. Apa itu bisnis to konsumen? Jadi kegiatan e-bisnis yang pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Terus transaksi penjualan juga dapat dilakukan di internet dan pemesanan langsung dilakukan oleh konsumen. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Terus ada juga yang bisnis to bisnis. Nah, transaksi secara elektronik antar objek bisnis yang satu dengan objek bisnis yang lainnya. Bisnis to bisnis juga ini disebut dengan transaksi antar perusahaan. Jadi transaksinya menggunakan EDI, dan email pembelian jasa dan barang. Terus ada juga yang government to business. Nah, government to business ini lebih kepada kerjasama antara pemerintah dengan pelaku bisnis dalam interaksi bisnis pemerintah melalui online, seperti yang saat ini pembayaran pajak online, terus juga pembayaran pendaftaran perusahaan online, dan juga yang lain-lainnya. Terus apa sih manfaatnya e-bisnis ini? Nah, manfaat e-bisnis ini bagi perusahaan atau perorangan itu dapat memperpendek jarak perluasan pasar, terus biayanya lebih terkendali, lebih efisien dalam pemasaran, terus menjangkau konsumen, terus lebih efisien dalam mengolah pelayanan konsumen, juga cash flow-nya terjamin. Nah, hambatan yang ada dalam e-bisnis ini sekarang yaitu seperti di Indonesia, itu sarana dan prasarananya masih belum terlalu memadai. Terus juga masih sedikit SDM yang sudah begitu paham betul tentang teknologi ini. Terus juga jasa-jasa pengiriman barang yang masih butuh pembenahan untuk mengkoneksikan antara konsumen dengan penjual. Terus juga adanya kejahatan di dunia maya seperti penyalahgunaan kartu internet, penyadapan data, dan lain-lain. Terus apa sih kelebihannya e-bisnis ini? Yaitu aksesnya mudah, jadi dapat dijangkau dari segala golongan masyarakat yang mampu dan mengerti tentang menggunakan internet itu sendiri. Terus juga lebih menghemat waktu, jadi kapanpun dari manapun konsumen dapat memesan
produk itu sendiri, terus lebih tepat sasaran, jadi orang dapat mencari barang sesuai dengan kebutuhannya dengan lebih cepat, terus juga tidak membutuhkan modal yang besar. Terus kelemahannya e-bisnis itu tidak adanya pertemuan konsumen dan produsen secara langsung, jadi lebih mengandalkan sistem kepercayaan, jadi sama-sama saling percaya antara konsumen dan produsennya terhadap kualitas barang dan juga transaksinya. Nah, dan juga lebih riskan terhadap penipuan dibanding bisnis lainnya, karena kita tahu yaitu maraknya penipuan seperti belanja online yang tidak resmi dan segala macamnya. Jadi ini berdampak dari lemahnya SDM kita ya dalam pengetahuan tentang akan dunia teknologi. Terus contohnya e-bisnis itu seperti apa? Itu seperti airasia.com, itu salah satu website untuk pemesanan tiket pesawat, yaitu AirAsia. Nah, dengan sistem e-bisnis, AirAsia dapat melakukan efisiensi biaya seperti komisi untuk travel agent yang biasanya kalau kita pakai agent yang biasa yang secara konvensional itu kan mereka dapat fee lebih gitu. Kalau sekarang fee itu kan udah dipangkas dengan adanya sistem e-bisnis ini. Nah, terus juga dengan sistem e-bisnis ini, AirAsia tidak perlu membuat sistem human resource banyak perusahaan penerbangan lainnya. Jadi ya mengurangi sumber daya manusia yang dibutuhkan gitu, sehingga dapat mereduksi cost. Terus juga e-bisnis yang diterapkan AirAsia termasuk dalam e-bisnis bisnis to consumer, di mana aplikasi ini dapat ini ya, konsumer memilih langsung, memesan langsung tanggal keberangkatan, terus juga pengennya schedule, pengaturan schedule-nya, terus juga duduknya di mana. Jadi konsumen itu dapat secara mandiri memesannya. Terus juga penerapan e-bisnis pada AirAsia ini memberikan keuntungan baik pihak perusahaan maupun pihak customer. Jadi di sini kedua pihak itu dapat merasakan manfaatnya dari e-bisnis ini dengan penggunaan teknologi yang ada sekarang. Terus kesimpulannya apa yang dapat diambil dari sistem e-bisnis ini? Kita dapat disimpulkan bahwa e-bisnis adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan bisnis kita atau memulai sebuah bisnis baru, di mana kemudahannya membuat kita tidak perlu harus kesana kemari hanya untuk bertemu dengan orang lain dan membayar uang jutaan rupiah hanya untuk menyebarkan dan memberitahukan orang kalau kita mempunyai bisnis, di mana di masa yang serba digital ini akses dan informasi semakin cepat dapat mengubah paradigma dalam berbisnis. Bisnis yang dikelola secara tradisional akan mengalami beberapa permasalahan dan tidak dapat efektif berkembang. E-bisnis memudahkan kita dalam manajemen dan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Jadi di sini bisnis itu lebih bermanfaat untuk mengembangkan bisnis dari segi perusahaan dan juga konsumen kita sebagai ini ya, masyarakat juga ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maafnya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.